Hai Sobat Ilogo Indonesia, ketemu lagi di channel Ilogo Indonesia. Nah hari ini gue ditemanin oleh orang yang spesial nih dari timnya Ilogo, yaitu Fauji. Halo Fauji. Yuk, halo. Oke, berarti kita boleh kenalan dulu ya Fauji, mungkin dari backgroundnya seperti apa di Ilogo Infology. Oke. Ya, jadi di Logo saya sebagai akun manager, ya tugasnya seperti sales lah ya pada umumnya sih. Dan biasanya maksudnya untuk produk itu ya ada produk yang dipegang tuh ada khususnya nggak? Misalkan kita ada jualan security atau misalkan data center atau seperti apa gitu. Kalau untuk produk sendiri sih kita masih palu gadal ya bahasanya. Cuman di sini saya juga ditugaskan untuk menjual managed service ya. Jadi nanti ada SOC, Security Operation Center, terus ada pentest atau penetration testing dan juga ada mini SOC gitu. Berarti kurang lebih ke security ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ngomongin soal security ini sekarang lagi viral banget nih, yang namanya penyusupan di dalam sebuah website atau yang kita kenal juga di berita-berita tuh lagi banyak situs judi online yang masang iklannya di website pemerintah. Nah, tanggapannya gimana nih Ji? Kayak misalkan kenapa sih website-website pemerintah ini malah bisa dibobol nih sama hacker-hacker lah kita bilangnya gitu. Orang-orang tidak bertanggung jawab yang masang iklan-iklan judi online di situs-situs pemerintah gitu. Ya, oke. Jadi pada umumnya sih sebenarnya kejadian itu udah terjadi apa ya? Udah dari lama. Dari lama sih ya. Sebenarnya. Cuman baru ketahuan sekarang aja. Baru blow up gitu kan, karena ya tipikal kita kan rame baru dilirik lah gitu. Nah, jadi ya si bad actor atau hacker ini memang menyusupkan meretas website pemerintah atau di beberapa situs universitas di Indonesia. Nah itu karena kita kan tahu judi online itu kan dilarang ya di pemerintah Indonesia. Nah sekarang mereka tuh banyak banget beli domain IP yang digunakan untuk situs judi online-nya. Dan pada awal tahun kemarin, ya alhamdulillah sih tim cyber polisi Polri telah melakukan penyisiran dan banyak melakukan takedown ya terhadap situs tersebut. Nah jadi mereka cari cara lain cari cara lain biar tetap ada bisa eksis ya, bisa eksis. Nah, mereka akhirnya dengan menunggangi situs-situs yang dimiliki oleh pemerintah dan universitas yang memang pada sejatinya tuh keamanannya lemah gitu. Rentan ya. Rentan daripada yang perusahaan swasta atau misalkan BUMN. Betul. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk serangan siber seperti ini tuh masuknya ke serangan siber kayak apa gitu ya? Apa ada yang misalkan sejenis nggak sih? Atau misalkan ada ini khususnya nggak? Atau misalkan dia sniffing atau dia hacking atau gimana? Ya kalau ini sih hacking peretasan aplikasi website aja sih ya. Cuman memang kan biasanya kalau dulu kan si bad actor ini akan memberikan notifikasi di websitenya gitu ya, bahwa website itu telah diretas gitu atau dihack oleh siapa gitu. Nah sekarang digunakan untuk situs judi online. Masukin yang tadi. Iya, jadi kenapa dengan karena domain pemerintah ini kan aman gitu ya. Nggak dilirik oleh badan siber kita mungkin ya, nggak terdeteksi lah intinya. Jadi mereka masang-masangnya dari situ. Nah, coba kalau misalkan kita bayangin situs-situs judi online ini masuk ke website-website perusahaan swasta gitu, misalkan website-website perusahaan Anda. Nah, menurut Oji itu gimana? Seberapa sih dampaknya misalkan di website perusahaan ini ada situs judi online? Ya, kalau untuk di perusahaan lain gitu ya, atau yang strategik lah kalau kita bisa sebut. Itu pasti akan berdampak negatif ya untuk ke perusahaan sendiri karena otomatis kredibilitas akan turun gitu kan ya, dan juga kepercayaan dari customer ke perusahaan tersebut akan berkurang sih. Dampaknya banyak banget gitu. Nah untuk daripada sebelum terkena dampak itu kan kita tentunya perlu melakukan yang namanya pencegahan. Betul. Pencegahan ini ada apa aja sih yang Fauji ketahui gitu dari pencegahan dari hacker-hacker ini? Kalau untuk di website gitu ya, sebelum kita upload ke publik gitu, itu minimal kita sudah melakukan vulnerability assessment atau penetration testing. Jadi kita bisa tahu celah-celah mana aja yang dapat dimasuki oleh si bad actor atau hacker ini sih gitu. Dan kalau udah dilakukan hal itu, jangan lupa kita juga terapkan policy ya gitu, security awareness terhadap karyawan-karyawan kita juga. Jadi, sih.
Jadi selain dari hardware sendiri, untuk orang-orang yang memegang itu juga mempunyai pengetahuan untuk awareness akan security. Betul. Gitu ya. Jadi ada tiga hal lah yang kita pegang ya di dalam cyber security. Pertama teknologi, yang kedua human, yang ketiga adalah policy sih. Nah, itu. Oke, tadi ini udah nyerempet nih. Jadi salah satunya itu kan kayak tadi VA, ada pentest. Nah itu kan setahu saya itu termasuk yang dalam SOC gitu kan. Salah satu managed service lah ya. Salah satu dalam managed service. Nah, kita mulai masuk ke dalam situ tuh atau managed service. Mungkin Oji bisa jelasin nih untuk mencegah itu kan kita punya nama yang namanya layanan managed service gitu di logo. Mungkin bisa kita jelasin untuk perumpamaan sederhana itu managed service itu seperti apa, SOC itu seperti apa, dan bagaimana dia mencegah serangan seperti ini. Ya, untuk SOC sendiri kan itu kepanjangan Security Operation Center gitu lah ya. Jadi itu layanan terpadu yang akan melakukan monitoring terhadap traffic yang masuk dalam dan keluar perusahaan gitu. Itu tentunya kalau dianalogikan seperti kalau ibarat security lah ya, itu keamanan penjaga lingkungan di rumah kita lah gitu. Dan itu akan diawasi selama 24/7. Iya, secara terus menerus gitu kan, dan tidak berhenti sih. Gitu lah. Sederhananya seperti satuan keamanan lah gitu. Ya, betul. Dia suka untuk muter-muter, untuk patroli gitu. Terus misalkan ada CCTV-nya kan seperti itu bentuk perumpamaan dari SOC sendiri. Ya, kalau keamanan itu sebenarnya nggak bisa ditolerir ya. Karena kan banyak nih, kita nunggu budgetnya dulu nih. Nunggu budgetnya belum keluar udah diserang duluan gitu. Iya, betul.